biarin aja PDIP jadi oposan. Bagus itu. Karena dia akan bersih-bersih dirinya dan akan mereview keadaan dalam negeri, dalam partainya. Akan melakukan ya analisa kok kita jadi begini dan mulai berani gitu loh. Betul, dalam ilmu psikologi ya ada terminologi namanya narcissistic leadership syndrome. Nah, pemimpin kita nih banyak yang menderita narcissistic leadership syndrome. Yaitu merasa dirinya itu yang paling penting. Ya. Dan tidak mau menerima kalau ada orang lain melebihi. Kalau perlu ya dibunuh lah gitu loh. Nah, ini semua hampir banyak yang Anda sebutkan tadi ya memiliki hal yang tadi saya katakan. Itu tidak akan maju. Contohnya kenapa? Ya. Partai politik memiliki diamanati oleh konstitusi, oleh rakyat, memilih pemimpin, kan? Tapi kalau ketuanya narcissistic leadership syndrome, dia tidak akan mampu menghasilkan kader-kader yang bisa melebihi pemimpin popularitasnya. Akhirnya apa? Naturalisasi kayak PSSI. Jokowi naturalisasi di PDIP. Emang naturalisasi Pak? Bukan kader dari bawah Pak? Enggak lah, saya waktu di PDIP nggak ada Jokowi kok. Jokowi itu yang pertama di Solo. Dia pinter. Kenapa? Tidak ada pemimpin yang bisa mendekati rakyat salaman gitu. Sebelum itu nggak ada. Jadi tergugah orang. Bahwa oh, he's part of us gitu loh. Bagian dari kita yang miskin juga gitu loh. Itu kan terobosan yang dilakukan Jokowi. Adalah sebagai pemain naturalisasi. Salaman-salaman dan PDIP menang itu yang tadi Anda tanya kan waktu mengusung Jokowi. Waktu Mega maju kalah kan? Nah, karena saya katakan tadi narcissistic leadership syndrome, ketika Jokowi ingin melebihi, nggak boleh. Makanya keluarlah istilah petugas partai, ya kan? Misalnya Megawati ya, ini disclaimer, saya bukan benci Megawati, ini masukan buat teman-teman di nasionalis di PDIP. Saya juga masih nasionalis, masih merah nih. Masih marahin Bapak ini. Masih marahin nih. Pokoknya kalau kita misalnya kalah ya, sebagai pemimpin, panggillah mantan-mantan presiden kadernya ya untuk mengatur bagaimana caranya memperbaiki negara ini ya, dan harus cepat move on gitu loh. Nah, Mbak Mega kan nggak move on dengan SBY sampai sekarang ya belum move on, apalagi sama Jokowi, karena Jokowi adalah kader petugasnya. Nah, sementara Jokowi dan Prabowo, Jokowi itu memfasilitasi proses transisi dengan baik. Kan kita rakyatnya lihatnya genah juga gitu loh. Apalagi kalau semua mantan presiden, wakil presiden bersatu memikirkan bagaimana harus memperbaiki political governance, proses-proses yang membuat mereka kecewa itu loh. Kan pada kecewa nih, dikatakan wah ini menghantam konstitusi, ya ini nggak benar, ada TSM, terstruktur, sistematis, masif. Diperbaiki dong. Waktu mereka berada dalam satu grand coalition karena menguntungkan mereka tidak berani, tidak mau untuk memperbaikinya. Dan ketika ada salah satu pemain at the end of the day mengambil keuntungan, baru mulai protes. Tapi protesnya itu karena kekecewaan, bukan ada sebuah aspirasi untuk memperbaikinya. Banyak yang harus diperbaiki. Misalnya tadi kita ngomong oposisi. Kalau oposisi diwajibkan, bukan oposisi di podcast, oposisi di YouTube gitu kan? Ini mah gampang, bikin YouTube ini mah gampang, Pak. Tapi harus oposan itu pun harus kredibel,
harus terpilih juga oleh rakyat. Kafah ya. Kita yang ngoceh-ngoceh di YouTube ini juga kalau ikut pemilihan nggak akan kepilih, saya yakin susah. Benar, iya. Susah, belum tentu bisa. Kita pikir kita terkenal, 20 orang aja di belakang. Walaupun diperlukan lah, ya. Tapi oleh pemimpin lihat ini punya karisma nggak, punya pengikut nggak, ya kan? Tapi Pak, bukannya healing proses, kalau konteks PDI Pak ya, healing proses PDI menjadi partai yang lebih baik, kalau tadi Pak Laks bilang menjadi oposisi akan menjadi bagian dari koreksi diri gitu kan. Detoksinasinya PDI kan udah berjalan 10 bulan lah ya, kurang lebih hampir setahun nih Pak. Kalau kita lihat dalam konteks terakhir gitu Pak. Menurut Pak Laks udah membuat PDI lebih baik belum sekarang dalam detoksifikasi menjadi PDI baru yang lebih progresif gitu? Saya lihat belum Pak, karena komentar-komentar elit PDIP masih merefleksikan kemarahan dan kekecewaan atas kekalahan. Belum ada statement-statement yang sebagai oposisi yang layak dipilih nanti dalam pemilu yang akan datang. Ya misalnya apa? Ngomong aspirasi. As a leader kayak Bung Karno gitu kan. Bung Karno ingin menyatukan kelompok-kelompok non-blok gitu kan. Itu kan sebuah gagasan yang luar biasa. Ya gimana PDIP mau memecahkan masalah kericuhan global, mendamaikan. Kalau di kita aja nggak mau damai gitu loh. Ya lalu aspirasinya, statementnya apa? Martin Luther King yang I have a dream. I have a dream. Itu biografi yang mengubah hidup saya tuh Pak. Karena lu baca ketika di perpustakaan. Iya, waktu bolos. Dan kita kan belum pernah mendengar pemimpin yang pidato seperti I have a dream. Itu benar-benar menggugah dan aspiratif gitu loh. Kalau ini wah misu-misu, ini begini, ini begitu. Oh jadi masih di level misu-misu menurut Pak Laks lihat gitu? Kenyataannya begitu, yang ada di mana sosial media dan di TV. Bukannya kritiknya juga kontekstual ya Pak, mengenai bagaimana kebobrokan demokrasi diperjualbelikan, demokrasi dikangkangi oleh abuse of power gitu. The dark side of democracy, istilah-istilah gitu kan dipakai kan Pak untuk selama 10 tahun kan juga satu grand coalition gitu. Kenapa diam aja gitu ketika menjadi korban baru ribut? Dan apa syarat memperbaikinya apa? Pernah dengar nggak? Kan kita nggak pernah dengar juga. If you are the beneficiary of the system, wah kita oke gitu loh. Tapi kalau kita yang menjadi korban baru ribut gitu. Maksud saya kaderisasi yang tumbuh dari dalam itu sulit muncul. Ya, apalagi yang populer gitu. Karena memang tidak boleh lebih populer. Itu kenyataan, Pak. Karena kita amati kegagalan partai politik tidak mampu mengusung kadernya menjadi calon pemimpin. Ya sebut siapa partai coba? Kadernya menjadi calon pemimpin? Iya, Mas Ganjar kan kadernya PDI. Tapi kan kalah kan? Kalah. Mas Ganjar masih jauh popularitasnya dari Ibu Megawati kan? PDI dengan Pak Jokowi? Nah, Pak Jokowi kan naturalisasi. Ini debatable nih Pak, karena Pak Jokowi dianggap kan berkarir juga dari bawah, wakil ketua DPD Jawa Tengah gitu-gitu. Iya kan? Nah sekarang saya kembali yang tadi ya, selama 10 tahun. Yang milih Presiden Jokowi siapa? Bu Mega. Ya, yang memilih anggota MK siapa? Tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya kan. Parlemen Pak Jokowi ya. Dan DPR kan. Oh ya DPR. Yudikatif. Yang memilih Hakim Agung siapa? DPR. Yang memilih Ketua KPK, Komisioner KPK siapa? DPR. Semuanya kan dalam 10 tahun itu siapa yang milih? Sebuah koalisi, grand coalition yang di dalamnya ada partai-partai. Ketika Anda menjadi korban, gimana bisa mau komplain gitu loh?
Sistemnya diperbaiki supaya fair bagi semuanya. Bukan kalau kita menang baru fair, kalau kita kalah baru ribut gitu. Perbaikilah itu semuanya. PDI masih begitu. Masih, saya kira bukan kesannya, emang kenyataannya seperti itu. Tapi jumlah orangnya udah pada tua. Yang muda-muda lebih progresif. Nah contohnya lah Ara, Budiman, Sujatmiko. Ara tuh kalau nggak progresif dan tidak berani mengambil keputusan, ya nggak akan diundang Pak Prabowo kemarin kan. Terus aja perjuangan terus di dalam gitu loh. Pecah gesang dari Megawati, yang menentukan ya Megawati aja. Itu karena mereka tidak pernah keluar dari lingkungannya, nggak tahu dunia luar gitu loh. Hurrah!